semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alma Alia Maureen. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, langsung aja ke videonya. Seperti biasa, di sini satu lagi mau menata uang bulanan. Pokoknya kalau akhir bulan ya aktivitasnya itu kayak gini nih. Nah, ini tuh aktivitas yang paling saya tuh sukai banget. Oke, lanjut. Nah, yang pertama tuh ada uang wifi. Setiap bulannya itu sekitar 320.000. Tapi tadi nggak saya taruh karena emang langsung saya barin aja di Shopee ataupun di mana aja. Terus ada uang sampah setiap bulannya itu sekitar 70.000, tapi sekarang tuh bakal naik sekitar 90.000 karena sekarang tuh udah diadain kas. Nah, untuk uang sampah tuh sekarang yang megang pak suami saya, jadi katanya itu nanti bakal dikurangin. Terus lanjut ada uang PAM juga. Nah, untuk setiap bulannya itu sekitar 60 sampai 70 ribuan, tapi jarang banget sih sampai sekitar 70 ribuan. Oke, lanjut ada uang beras sekitar 200 sampai 250.000, tergantung saya tuh butuhnya berapa. Kalau sisa biasanya tuh saya belanjain yang lainnya. Nah, ada uang galon plus gas tiap bulannya tuh sekitar 150.000. Terus ada uang belanja bulanan. Pokoknya uang belanja bulanan tuh total sekitar ya 1,2, 3 ataupun 4 ataupun 5. Itu udah sama pampersnya adik Maureen, udah sama beras, udah sama apalagi ya yang berat-berat tuh. Pokoknya udah masuk ke uang bulanan yang saya sebutin tadi. Untuk uang listrik setiap bulannya itu sekitar 500 sampai 600 ribuan. Pokoknya sekarang ini tuh jarang banget sampai 600 ribu. Kadang-kadang doang sih sampai 600 ribu tuh. Nah, untuk uang pampersnya adik Maureen setiap bulannya itu sekitar 220 ribuan. Karena setiap bulannya itu saya belinya itu 4 bal. Terus ada uang jajan plus bensinnya Pak Suami. Pokoknya setiap minggu Pak Suami itu cuma minta 150.000, dalam satu bulan berarti sekitar 600.000. Nah, kalau ada iuran apapun, pokoknya kalau ada kebutuhan apapun ya biasanya Pak Suami ngambil lagi dari ATM Pak Suami sendiri. Terus lanjut ada uang jatah istri ataupun jajan bareng-bareng di hari weekend. Nah, itu tuh buat jajan pas hari Minggu pagi gitu loh. Kalau misalkan ada pasar pagi itu sekitar 500 ribuan. Terus ada uang belanja mingguan setiap minggunya itu sekitar 350.000. Kalau setiap bulan jadi sekitar 1.400.000. Untuk uang yang lain-lainnya tuh ada uang SPP-nya kakak ale-ale sekitar 100.000, terus ada uang SPP sekolah 170.000, terus juga ada kasnya sekitar 35.000. Nah, terus juga ada uang nabungnya kakak Alia setiap bulan tuh sekitar 400.000. Terus juga ada uang arisannya saya setiap bulan tuh sekitar 250.000 sama ada sekitar 100 ribuan. Jadi total uang arisan ada 350.000. Terus ada uang cukur plus kuotanya Pak Suami setiap bulan tuh sekitar 100.000. Nah, untuk uang 200.000 untuk uang kalau misalkan ada ngadu ataupun ada orang yang sakit nanti ditengokin pakai uang itu. Terus juga ada uang jajan buat kakak Alia, itu tuh jajan buat jajan yang beli di toko grosir gitu yang gopean. Nah, setiap bulannya itu sekitar 200 ribuan karena uang susu kotaknya kakak Alia tuh udah masuk di uang belanja bulanan. Terus untuk uang bayar rumah 2.100.000 biasanya juga udah langsung ditransferin sama Pak Suami. Nah, kalau untuk uang ngasih orang tua juga sama udah langsung ditransferin sama Pak Suami. Kalau untuk uang rumah jadi untuk cicilan maksudnya saya tuh cuman ada rumah doang, nggak ada yang lain-lainnya. Nah, untuk uang sisa gajiannya ya biasanya ditabungin lagi sama Pak Suami. Terus Pak Suami juga nabung lagi di pabrik. Nah, itu tuh namanya dana kurban. Ya tetap aja kita kurban, tapi emang nabungnya tuh agak dibanyakin sedikit. Setiap bulannya tuh sekitar 2.500.000. Jadi mumpung masih muda harus dibanyak-banyakin nabung ya. Kalau misalkan udah tua jadi biar nanti tuh nggak ngerepotin anak-anak. Betul apa betul? Oke, lanjut lagi ke videonya. Nah, di sini satu lagi mau masak-masak menu yang super duper simple banget dan juga nikmat banget. Ini tuh masakan belum matang aja udah habis dicemilin sama anak-anak dong. Enggak habis juga ding, cuman anak-anak tuh beneran doyan banget. Iya, bener banget. Jadi di sini saya tuh bakal masak udang. Nah, untuk udangnya ini saya masaknya tuh sekitar setengah kilo, tapi karena udah dibuang kepalanya, udah dibuang kulitnya, jadi kan kayak sedikit banget ya. Tapi ini saya tuh belinya sekitar setengah kiloan. Nah, untuk harganya itu sekitar 40 ribuan lah. Pokoknya harga udang tuh masing-masing. Kalau misalkan yang kecil banget biasanya seperempat tuh sekitar 15.000, tapi kemarin saya tuh mintanya yang agak lumayan gede. Nah, seperempatnya itu 20.000.
Oke, untuk bumbunya di sini tuh saya nyontek sama ibu mertua karena waktu ibu mertua saya kesini tuh kan masak udang kayak gini, dan ternyata masya Allah rasanya itu bener-bener nikmat banget. Untuk bumbunya nih saya sebutin ada salam, lengkuas, sama jahe. Jadi biar nanti udangnya itu nggak ada bau amis-amisnya. Nah tapi sebelumnya udangnya itu kayak diperesin pakai jeruk nipis, jadi biar nanti udangnya itu nggak ada bau amisnya juga. Nah untuk bumbunya ada bawang merah, bawang putih, bawang bombay, terus saya kasih cabai merah gede yang saya buang bijinya. Terus saya kasih daun bawang juga, jadi biar makin wangi. Padahal sebenarnya saya tuh kurang suka sama daun bawang, tapi nggak apa-apa biar masakannya itu makin nampol. Soalnya ibu mertua saya waktu masak di sini pakai daun bawang sama seledrinya itu agak lumayan banyak banget pas masak udang. Dan rasanya itu masya Allah bener-bener nampol banget. Terus saya kasih cabai rawit hijau yang kayak buat gorengan gitu. Nah ngasihnya juga sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, tapi emang nggak saya irisin, jadi biar nanti tuh nggak pedas. Nah untuk semua bumbunya ini semuanya itu langsung saya masukin aja ke dalam wajan. Terus di sini saya juga pakainya itu margarin, jadi biar makin gurih aja. Nah untuk bumbunya ini tinggal ditumis-tumis aja sampai bumbunya itu matang. Oke lanjut lagi. Nah sebelum bumbunya itu matang ataupun sambil nungguin bumbunya itu matang, di sini saya juga mau sambil masak beras. Nah karena saya tuh pakainya beras anak raja, jadi berasnya itu gampang banget dicuci, nggak yang terlalu kotor banget. Makanya ini saya nyucinya itu kelihatan kayak cepet banget kan ya. Nah untuk nyucinya seperti biasa 3 kali. Kalau udah jangan lupa dielap-elapin di bagian pinggirnya. Nah kalau misalkan saya tuh lagi buru-buru banget, biasanya saya tuh pakainya air panas. Tapi kalau misalkan lagi slow, ya udahlah pakainya air dingin. Nah untuk masak nasinya ini tuh sekitar 30 menitan. Kalau misalkan pakai air panas tuh biasanya lebih cepat, mungkin sih sekitar 15 ataupun 20 menitan. Oke, ditinggal sambil nyuci beras, ujuk-ujuk untuk bumbunya itu udah mateng, langsung aja saya masukin untuk udangnya. Nah ini tuh udang cuman buat 2 kali makan saya, kakak Alia dan juga adik Moren, soalnya Pak Suami itu alergi sama udang ataupun persifutan yang lain. Tapi yang makannya itu paling banyak kakak Alia sama adik Moren pastinya. Kalau bundanya itu agak hemat dikit lah ya. Yang penting anak-anak tuh kenyang sama yang dimasakin bundanya. Oke lanjut lagi untuk bumbu tambahannya. Saya kasih saus tiram, dikasih lada dikit aja, dikasih garam, terus dikasih masako ayam, dikasih micinya dikit aja, sama dikasih gula. Udah kayak gitu aja untuk bumbunya. Nah untuk udangnya tinggal ditungguin aja sampai agak mateng. Nah kalau udah ya udah tinggal ditinggalin aja ataupun dimatiin kompornya. Nah untuk wajannya saya pakai wajan yang dari stand cookware. Jangan lupa di bagian bawahnya itu saya alasin pakai alas kompor. Jadi biar nanti si wajannya itu nggak cepet menghitam dan juga pastinya itu aman banget. Nah kalau misalkan ada minyak yang kayak apa tuh namanya jatuh-jatuh ataupun apa nempel di wajannya pas saya tuh lagi masak, biasanya langsung saya elapin pakai elap panas ataupun yang dikasih air gitulah. Kok elap panas sih, maksudnya itu elap yang saya kasih air, jadi biar nanti wajahnya itu tetap cantik. Oke lanjut. Nah untuk menu yang kedua di sini saya tuh masak menu buat Pak Suami. Kalau saya sih makan menu yang ini cuman dikit aja, jadi emang lebih suka ke udangnya. Nah kalau Pak Suami itu suka sama menu ini karena emang simpel banget, terus kata Pak Suami rasanya juga nampol. Untuk bumbunya kalau saya tuh cuman pakai bawang merah, bawang putih, kemiri, terus saya pakein cabai merah keriting. Nah waktu lagi ngulek saya tambahin garam biar gampang. Terus untuk isiannya saya cuman pakai tempe sama pakai tahu aja, udah kayak gitu, nggak neko-neko. Nah lanjut untuk udangnya itu kan udah mateng, anak-anak tuh udah ngeliat tuh bundanya masak udang. Terus kakak Ale sama adek Moren langsung mau bunda gitu kan ya. Ya udahlah langsung bundanya kupasin aja. Jadi untuk udangnya itu ada yang udah dikupasin, ada juga yang belum dikupasin. Pokoknya anak-anak tuh beneran kalah banget kalau misalkan udah ngelihat bundanya tuh masak perudangan. Masya Allah tabarakallah, bundanya bener-bener seneng banget kalau misalkan anak-anak tuh makannya lahap. Nah untuk tempe sama tahunya ini tuh saya goreng sebentar aja, nggak usah yang lama-lama, pokoknya sampai tempenya itu kayak agak mateng dikit gitu lah ataupun setengah mateng. Nah untuk bumbunya ini lagi saya bersihin, terus kalau udah ya udah tinggal diangkat aja tempe yang tadi udah saya goreng. Nah untuk minyaknya nggak saya ganti karena minyaknya itu lanjut mau buat ngegoreng si bumbunya. Kalau masak buat Pak Suami saya seringnya itu pakai wajan legendaris karena saya ngerasa kalau misalkan pakai wajan legendaris tuh masakan saya lebih nikmat, lebih sedap aja gitu loh. Tapi kalau misalkan masak buat diri saya sendiri ataupun buat anak-anak, biasanya saya pakai wajannya itu yang agak lumayan bagus. Jadi biar di video tuh kelihatan agak lumayan bagus gitu. Tapi sih seringnya sebenarnya saya tuh pakai wajan legendaris karena yang rasanya emang lebih sedap aja. Oke lanjut untuk bumbunya ini lagi saya tumis-tumis. Nah kalau misalkan bumbunya udah matang tinggal ditambahin aja air secukupnya.
Nah, terus kalau misalkan udah, ya udah tinggal masukin aja tempe sama tahunya. Nah, untuk bumbu tambahannya sesuai selera aja. Kalau saya pakein lada dikit, dipakein saus tiram dikit, terus dipakein masako ayam, micin, gula pasir, sama garam dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, kalau udah ini saya tambahin separuh aja santan sasa. Nah, ini tinggal diaduk-aduk aja sampai si airnya itu nanti agak menyusut, barulah dimatiin kompornya. Jadi itu ditunggu sampai masakannya agak tanak. Oh ya BTW teman-teman, jangan heran ya kalau misalkan saya tuh nggak bisa bilang T sama D. Saya udah sering banget bilang kalau saya tuh emang kayak cedal sama huruf T sama D. Makanya kalau misalkan ada ngomong yang ada huruf T sama D nya, pasti itu kelihatan kayak belibet banget, susah banget. Dan saya juga orang Jawa asli, orang Ngapak asli, bukan orang Bali. Oke, untuk masakan saya udah selesai. Nah, untuk pasangan ataupun pendamping nanti masakan buat Pak suami, saya beli telur asin aja. Untuk harganya itu 10.000 dapat 3. Nah, saya tuh belinya 20.000. Sampai sini aja video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching and bye-bye.